Ini adalah Toyota Camry tahun 2017, sedan mewahnya Toyota. Nah, dulu kalau ini harga barunya itu di atas 600 jutaan, sekarang secondnya udah tembus 300 jutaan. Jadi kalau mobil baru itu kalian cuma dapat sedan compact kayak Mazda 2 sedan, Honda City atau Toyota Vios doang. Kalau kalian pilih mobil second yang umurnya masih lumayan muda gini, udah bisa dapat Camry yang dipakainya jauh lebih nyaman dan duduk di belakang itu bener-bener berasa enak banget. Nah, kita lagi videoin Camry ini di Karsam Experience Center Bandung. Pasti udah tahu Karsam lah ya, platform jual beli mobil bekas online paling besar di Asia Tenggara. Jadi buat kalian yang mau cari-cari mobil bekas berkualitas, bisa cek ke website Karsam dan nanti langsung bikin janji terus lihat unitnya di Karsam Experience Center. Kalau unit yang kalian cari ada di Bandung, nah nanti ke Karsam Experience Center Bandung sini yang luar biasa besar tempatnya dan tentunya bisa test drive juga. Enaknya Karsam ngejanjiin 4 poin ini nih kalau beli mobil di mereka. Pertama, setiap mobil di sini pasti udah ngelewatin hasil inspeksi 175 titik yang luar biasa mendetail. Kedua, harganya yang tertera itu udah harga pasti, nggak ada lagi harga-harga tambahan yang perlu dikhawatirin. Ketiga, mobil bekas yang kalian beli ada garansinya loh 1 tahun. Ini mencakup mesin, transmisi, dan bahkan AC-nya. Terakhir ada jaminan 5 hari uang kembali. Ini misalnya setelah kalian beli ternyata ngerasa kurang cocok atau ada unit lain yang menurut kalian lebih menarik. No problem, uangnya bisa dikembalikan. Selain beli mobil, kalian juga bisa jual mobil nih. Datang aja ke Experience Center atau Karsam Inspection Center dimanapun dan inspeksi mobil kalian hingga 175 titik tadi secara gratis tis-tis dan bisa langsung dijual di tempat loh. Praktis ya. Buat detailnya cek di kolom deskripsi ya. Dan buat detailnya simak di 10 hal berkelanjutan dari Toyota Camry. Satu, Camry generasi ke-7 facelift. Camry yang lagi kalian lihat ini adalah generasi ke-7 global ya. Meski emang Camry baru mulai masuk pasar Indonesia di generasi keempatnya. Nah, kode Camry Gen 7 ini disebutnya XV50 atau XV50. Dan yang ini adalah versi faceliftnya. So, Camry XV50 pertama masuk ke Indonesia di April 2012 dan persis 3 tahun kemudian, di tahun 2015, itu keluar versi faceliftnya ini. Tahun 2016 Oktober, Toyota Indonesia ngasih penyegaran minor yang lebih fokus ke fitur keselamatan varian G dan V ya. Dan awal 2019, baru deh Camry ini diganti sama generasi ke-8 yang punya kode bodi XV70. Sebagai info, sedan besar ini di tahunnya dulu saingannya lagi banyak-banyaknya loh. Selain saingan abadinya Honda Accord, ada juga Mazda 6 yang waktu itu baru dapat facelift. Ada Nissan Teana dan bahkan dari Korea juga ada Hyundai Sonata dan Kia Optima segala. Sekarang 3 pemain udah gugur ya di Indonesia dan sisa Camry, Accord dan Mazda 6 aja. 2. Varian dan kisaran harga. Camry XV50 facelift ini ada 3 variannya, G, V, dan Hybrid. Semuanya hanya tersedia dalam pilihan transmisi otomatis saja. Kisaran harganya tentu tergantung tahun dan kondisi ya. Tapi varian G bisa kalian temuin dari kisaran 210 jutaan sampai 260 jutaan. Varian V dari 260 jutaan sampai 370 jutaan. Dan varian Hybrid dari 300 jutaan sampai 420 jutaan. Saran kita minimal ambil varian V lah kalau mau nikmatin rasa mewahnya Camry plus beberapa fitur canggihnya kayak yang lagi kita videoin ini. Kalau budget kalian ekstra dan pengen nikmatin semua fitur-fitur super mewah plus rasa super tenangnya, yang hybrid jelas lebih oke lagi. Tapi jangan lupa siapin spare buat ganti baterai hybridnya dari awal ya. Nah, yang bakal kita jelasin detail di video ini yang varian V ya. 3. Eksterior masih mewah. Waktu pertama Camry XV50 ini keluar di tahun 2012, mungkin jadi Camry paling hambar yang pernah kita lihat. Bentuknya jelas nggak se-timeless XV40 sebelumnya dan nggak seberani XV70 yang baru. Untungnya pas facelift di tahun 2015, Toyota ngebuat XV50 ini kelihatan jadi sedikit lebih menarik lah dengan tampang depan baru ala Kin look-nya itu. Ya minimal masih kelihatan cukup mewah lah. Oh iya, panjangnya dia sekitar 4,8 meteran ya. So pastiin garasi kalian juga cukup besar kalau mau upgrade dari mobil yang lebih kecil ke Camry kayak gini. Oke, desainnya buat ciriin versi facelift ini bisa langsung lihat grill radiator trapezoidal raksasanya itu di bawah yang sekaligus langsung ngelingkarin housing fog lampnya ya. Ini emang gak segede di Camry yang baru tapi tetap aja gede banget buat di masanya. Nah, yang di pojok kanan kiri itu di cover hitam aja ya di varian G dan V. Sedangkan di hybrid jadi rumah lampu sein. Sedangkan grill yang di atas yang nyambungin kedua lampu itu lebih sederhana. Ada 2 garis hitam yang tipis dan chrome di paling atasnya plus chrome di kap mesinnya juga ya. Anyway, di varian hybrid garis-garis grill ini bergerigi gitu.
lampunya yang G dan V single projector di dalamnya, sedangkan yang hybrid dual projector ya. Detail lampu G dan V, di arealnya LED, lampu besarnya halogen xenon atau HID, lampu jauhnya halogen di luar projectornya, fog lampnya halogen, dan lampu seinnya halogen. Sampingnya, nah di sini emang paling kelihatan model kayak sebelum faceliftnya ya, yang tawar banget itu. Semua garisnya garis lurus aja, nggak ada yang mengelekuk aneh-aneh kayak sekarang. Varian G pakai velg 16 inci, sedangkan V dan hybrid 17 inci ya. Single tone pakai ban 21555R17. Di luar itu sisanya di samping nggak ada yang aneh-aneh sih. List jendelanya full dilapis chrome dan pilar B-nya dibuat hitam gloss. Handle pintunya dikromin juga, ada lampu sein di spion, dan di pilar A-nya kayak ada garis aerodinamisnya gitu. Belakangnya, kalau kalian pengen bedain XV50 facelift dan sebelum facelift, paling cepat bisa cek list chrome-nya ya. Kalau yang di facelift, garisnya tipis banget ya, memanjang menembus kedua lampunya. Dan reflektornya, kalau yang di facelift, posisinya di bawah banget. Kalau yang sebelum facelift ada di tengah gitu. Tapi sama kayak sampingnya, belakangnya sini juga termasuk kelihatan tawar sih ya, dengan bentuk lampu yang nggak aneh-aneh itu. Dan knalpotnya satu aja di sebelah kanan. Anyway, yang hybrid bedanya di lampunya agak ke biru-biruan ya, dan ada list chrome panjang di bawahnya. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya halogen juga. Empat, interior termasuk mewah. Persis kayak eksteriornya, interior Camry di zaman ini straight up bisnis banget sih ya. Nggak ada lekukan-lekukan ekstrim kayak di Camry yang sekarang. Model dashboardnya kayak jelas garis horizontal yang berakhir di tengah yang tegak banget vertikal itu. Bahkan masih ada dome khusus buat jam digital di paling atasnya kayak Toyota dulu biasanya ya. Warna kabinnya kombinasi hitam dan beige nih. Di zaman itu masih populer banget warna gini buat identitas mewahnya sebuah mobil ya. Pemakaian bahannya termasuk cukup mewah tapi nggak terlalu istimewa. Dashboard yang paling belakang keras ya, termasuk dom jamnya juga plastik nih. Nah yang ada jahitan ini baru agak empuk kalau dipegang. Dan yang di bawah panel kayu ini juga empuk, tapi yang di tengah sini keras lagi nih ya. Anyway, ini panel kayunya sangat-sangat raksasa ya yang di dashboard. Di konsol tengah sini juga dapat nih gede banget panel kayunya. Dan yang di varian V dan hybrid juga ada lagi panel kayu di bagian atas setirnya. Anyway, setir varian V dan hybrid tentu dilapis kulit ya. Pintunya nggak ada aneh-aneh sama sekali. Yang depan bahan paling atasnya soft touch, meski emang empuknya minim banget ya. Dan yang tengah sini juga ada lapis kulit tapi nggak empuk-empuk banget. Dan ada panel kayu lagi di sekitar kontrol jendelanya. Bawahnya baru deh plastik. Pintu belakangnya juga sama. Atasnya soft touch yang nggak empuk-empuk banget. Tengahnya lapis kulit dan di sekitar kontrol jendela ada panel kayunya. Oh, sentuhan yang cukup unik, dapat tempat asbak gini loh di masing-masing pintu belakang. Yang cukup premium juga ada lampu-lampu biru di sekujur kabin ya. Kayak di kolong kaki depan sini, kolong kaki belakang. Terus ada lampu biru kecil di sekitar lampu kabin depan ini yang mancarin lampu redup ke konsol tengahnya. Dan di belakang juga ada. Bedanya di belakang ini bisa dimati nyalain langsung pakai tombol sini. Oke, joknya semua varian dapat warna beige ya. Nah, varian G bahannya kain, varian V dan hybrid pakai bahan kulit gini. Sederhana sih ya, nggak ada motif aneh-aneh joknya. Tapi emang bentuknya cukup besar kayak sedan gede gini. Jok belakangnya juga besar ya, dan bagian tengahnya jauh lebih nonjol keluar. Nah, varian G dan V sama-sama nggak ada headrest tengah adjustable-nya. Yang ada cuma di varian hybrid aja. Sama ya, bagian belakang jok depan varian G dan V juga polos. Kalau di yang hybrid ada pegangan tangan besarnya gitu. Detail lain di dalam dapat sill plate bertuliskan Camry gini nih. Di belakang juga ada ya. Nice. Sun visornya yang kiri dan kanan sama-sama dapat kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya ya kalau dibuka. Lampu kabinnya di depan ada 2 nih halogen dan di belakang juga dapat 2 lagi halogen. Pegangan tangan plafon yang di depan selain di sisi penumpang depan juga ada di sisi driver. Sedangkan di yang belakang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya ya. Spion tangannya day and night manual, jadi kalau silau tinggal disetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget nih, mantap. Sudut bukanya juga termasuk luas ya. Nah, buat napak ke dalamnya masih cukup rendah, tapi emang gak serendah di sedan Eropa gitu. Jadi masih gampang lah napaknya. Oke, posisi duduk di depan sini masih cukup rendah ala sedan. Sekali lagi gak serendah di sedan Eropa atau di Mazda 6 gitu. Jadi visibilitas ke depan emang masih cukup baik ya. Dan ke samping meskipun spionnya masih di pilar A, tapi karena kacanya gede banget jadi aman lah. Pengaturan jok driver yang varian V elektrik 8
arah ya. Jadi ketinggiannya bisa diatur depan dan belakangnya. Dan ada tambahan pengaturan lumbar 2 arah juga. Pengaturan jok penumpang depan elektrik juga dan 8 arah juga loh. Langkah nih ya buat jok penumpang depan. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin ya. Udah cukup ergonomis sih, tapi emang gak terlalu maju. Yang penting kepala kita gak ngedanga lah ya. Headroomnya masih luas loh buat ukuran sedan. Nice. Di tengah armrestnya dilapis kulit nih jadi empuk dan bisa digeser maju mundur juga. Jadi bisa kita pakai buat sandarin tangan sambil pegang setir gini. Nice. Sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun nih, dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Cukup jauh loh. Dan bahkan yang di varian hybrid elektrik loh pengaturan setirnya. Mantap. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecilnya dan ada pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Oke, buat ke belakang, pintunya masih berat juga nih. Nice, sudut bukanya nggak terlalu lebar tapi karena pintunya besar, jadi no problem sih. Masih gampang buat masuknya. Meskipun ya karena sedan, jadi harus nunduk kepalanya. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Tapi emang sudut paha kita yang setinggi 173 cm sedikit agak naik sih ya. Kecuali kalau kaki kita mau full diselonjorin gini, ya bisa rata. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi lihat deh, ruang kakinya luar biasa luas nih. Ini yang jadi salah satu keunggulan Camry dan bikin dia sering dijadiin mobil buat kita disopirin. Tapi lebih istimewa lagi kalau kalian duduk di kiri sini nih. Soalnya jok depannya bisa kalian geser secara elektrik cuma dengan tekan tombol yang di sini aja. Dan tada, ruang kakinya jadi super duper lega. Kalau turunin armrest raksasanya ini bener-bener jadi posisi bos. Mantap. Nah, ruang gerak sepatu kita termasuk terbatas ya kalau jok depannya dibuat paling rendah. So, sebisa mungkin harus dibuat lebih tinggi sedikit ya posisi duduk di depannya biar legaan. Headrestnya yang kiri dan kanan adjustable, sedangkan yang tengah fix ya. Ruang kepalanya masih termasuk aman nih buat ukuran sedan gini. Nice. Sudut sandaran jok ini fix, nggak bisa direbahin atau ditegakin, dan dia posisinya termasuk relax loh. Ini buat jalan jauh bakal berasa enak banget ya di belakang. Oke, buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit ya jadi empuk, dan di tengah ada armrest raksasa gini yang empuk banget juga buat disandarin. Nice. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita harus ngelipet banget nih, soalnya konsol tengahnya mundur banget. Dan di tengah sini juga kaki kita nggak bisa di tengah ya, soalnya ruangnya sempit, jadi kita harus ke kiri kanannya. Dudukannya di tengah sini juga lebih tinggi dan lebih keras. Sedangkan sandarannya dia emang nggak terlalu keras, tapi jelas jauh banget lebih maju. Dan meskipun ada headrestnya, tapi dia fix, jadi kepala kita udah pasti ngedanga. Dan ruang kepala kita juga jadi lebih sempit nih. Sedangkan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. 6. Fitur berlimpah. Oke, meskipun Camry X550 facelift ini udah keluar dari 7 tahun lalu, tapi fiturnya nggak mengecewakan loh. Meski ya jangan berharap fiturnya bakal segila Camry yang sekarang juga lah. Ada wireless chargernya nih yang sembunyi di balik laci konsol tengah ini, yang bisa ngecharge HP kita yang Qi compatible ya, tinggal ditaruh aja. Ini modelnya emang aftermarket sih ya, tapi buat ukuran tahun 2015 not bad banget fitur kayak gini. Oh, dan khusus varian hybrid, fitur ini ditaruhnya di armrest belakangnya. Lampunya varian V dan hybrid otomatis ya. Nice. Wipernya varian V dan hybrid juga otomatis loh. Ada cruise control buat semua varian juga ya, ngumpet di kanan belakang sini. AC-nya varian G dan V dapat dual zone atau climate control, alias suhu depan kiri dan kanan bisa dibedain. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat Celcius. Tentunya ada mode buat arahin angin ke kaki dan ada defroster kaca depan plus defogger kaca belakang juga ya. Kita dapat ventilasi AC belakang juga nih, tapi dikontrolnya tetap dari depan. Kecuali yang varian hybrid yang dapat kontrol AC sendiri di belakang. Jadi suhu dan kipas di belakang bisa dibedain juga. Dan varian hybrid juga dapat ionizer nano E yang bisa ngebersihin udara AC-nya ya. Lanjut inputnya, di depan di laci yang paling ujung ada satu power outlet gini, yang dekat konsol tengah juga ada satu USB port plus aux input dan ada tambahan power outlet lagi ya. Di belakang sayangnya nggak ada input tambahan lagi, tapi instrumen clusternya ada MID TFT LCD kecil di tengahnya ya. Buat ganti trip A, trip B pakai tombol kecil di kanan, buat terang gelapin instrumen clusternya pakai tombol kecil di kiri sini. Sedangkan buat ganti info di tengahnya pakai tombol di kanan setir ya. Ada indikator giginya, info yang di tengah, ada konsumsi BBM rata-rata dan real time, sejarah konsumsi BBM rata-rata, info jarak yang udah ditempuh, dan kecepatan rata-rata. Tapi emang kedua info ini bisa diganti di settingsnya. Dan sebelah kanannya ada info cruise control, di kanannya layar warning, dan settingsnya bisa ganti bahasa, ganti satuan unit, mati nyalain indikator eco, ganti info di layar ketiga tadi, dan mati nyalain info yang bisa tiba-tiba nongol. Head unitnya, varian G dan V dapat kayak gini nih, layar sentuh 8 inci dengan tombol kapasitif di kanan kiri.
Di atas ada CD slot, SD card slot di sebelah kanan, dan ada HDMI port di kiri. Nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih wajar sih di zamannya dulu. Ada program navigasi dari Toyota, ada aplikasi Toyota Move yang isinya info-info Toyota lokal, muter media bisa dari Bluetooth juga, ada browser internet, dan dia bisa mirroring wireless via Miracast atau pakai kabel HDMI via mirror link ya. Setirnya, sebelah kiri ada pengontrol audio dan head unit, yang sebelah kanan pengontrol MID dan Bluetooth teleponi. Kuncinya, varian V dan hybrid dapat passive keyless entry gini nih. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya cukup dikantongin aja, deketin mobilnya, dan grab bagian dalam handle sini buat buka kuncinya. Buat kunci lagi, tinggal tap alur kecil di ujung handle sini. Yang agak disayangkan, rem parkirnya belum elektrik ya, masih model yang di kaki kayak gini. Spionnya bisa lipat elektrik, tapi emang belum otomatis kelipet pas kita kunci, kecuali di yang varian hybrid. Jendelanya juga varian G dan V, yang auto up down hanya yang driver aja, kecuali yang hybrid yang semuanya auto up down. Dan gak ada kray sama sekali ya di varian G atau V. Kalau varian hybrid dapat kray elektrik buat jendela belakang dan kray manual buat jendela belakang kanan kiri. Oh, dan varian hybrid jok belakangnya juga bisa di recline secara elektrik ya. Plus dapat TV plafon buat penumpang belakang juga. 7. Safety cukup lengkap. Fitur keselamatannya Camry ini nggak selengkap Mazda 6 zamannya sih, yang sampai ada safety aktifnya gitu. Tapi ya safety normalnya juga udah cukup lengkap lah. Airbagnya varian V dan hybrid ada 7 ya. 2 airbag depan, airbag lutut di sisi driver, 2 airbag samping di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nah, varian G di pertengahan 2016 itu juga dapat update airbag banyak kayak gini ya. Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist lengkap di semua varian. Stability control ada di varian V dan hybrid ya. Dan di pertengahan 2016, varian G juga dapat update fitur ini. Hill start assist atau hill assist control juga persis gitu ya. Ini fitur yang buat nahan rem ya, buat beberapa detik di tanjakan, biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas. Sensor parkir, semua varian dapat yang sewarna bodi gini di belakang 4 titik, dan di depan juga ada 2 titik. Tapi emang yang dapat indikator DMI di gini, plus switch OEM gini, cuma di varian V dan hybrid. Kalau di varian G, switchnya aftermarket gitu, yang indikatornya langsung ada di switchnya. Ada kamera mundur buat varian V dan hybrid, tapi emang basic banget ya, gak ada garisnya. Dan tentunya ada dudukan Isofix buat jok bayi di belakang. 8. Bagasi dan storage. Bagasi Camry ini bisa dibuka pakai tombol dari remote sini ya, langsung keangkat sedikit. Pakai tombol di dalam juga bisa, dan bisa juga pakai passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal kita kantongin, deketin bagasinya, dan klik tombol yang panjang ini, nanti pintu bagasinya langsung kebuka. Nah, ini bagasinya. Emang enaknya sedan gede gini, bagasinya luar biasa besar ya. Bibirnya termasuk luar biasa lebar nih. Emang menyempit di bawah, tapi masih besar juga lah ini. Dari tanah juga cukup tinggi ya jaraknya. So, kalau angkat barang berat masih agak sulit. Dan jeda dari lantai ke bibir bagasinya nggak terlalu tinggi, tapi tetap perlu diangkat sih kalau mau keluarin barang. Oke, ini bagasinya dari kiri, tengah, dan kanan dilapisin bahan bludru yang agak kasar gitu. Nah, di sisi luarnya sini selain ada tempat buat net, ada juga buat gantung barang belanjaannya. Yang sebelah kiri juga ada persis. Sayangnya bagasinya cuma diterangin sama lampu halogen kecil gini nih di atasnya. Nah, engselnya dikasih cover plastik gini. Cuman emang sayangnya di bawahnya itu nggak dapat cover lagi. Jadi hati-hati ya kalau naruh barang di bawah engselnya sini, nanti bisa kegencet. Di bawah lantainya enak nih, dia ada cantolan gini supaya nggak perlu kita tahan terus. Di bawahnya ada ban serep full size yang model sama kayak yang dipakai di luar. Nice. Di kanan kirinya juga ada tempat toolkitnya ya. Sayangnya kita nggak bisa luasin kapasitas bagasi, soalnya jok belakang ini emang nggak bisa dilipat. Paling bisanya pakai lubang kecil ini yang dibuka gini aja. Ini buat masukin barang panjang banget tapi kecil banget, atau buat ambil beberapa barang gitu ya. Cuman emang kalau mau masukin barang yang lebih panjang dan lebih besar itu nggak bisa. Buat tutupnya manual ya, dan sayangnya nggak disediain engsel tambahan di dalam pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Pilihan mesin.
Camry G dan V tetap pakai mesin 2500cc yang mirip kayak yang sebelum facelift ya. Tenaganya 179 HP atau 181 PS dan torsinya 229 Nm. Angka yang mirip sama di Accord di zamannya dan sedikit di bawah Mazda 6 waktu itu ya. Transmisinya otomatis torque converter 6 percepatan. Ini bisa dinaik turunin kalau kita geser tuas transmisinya dan tentunya ini penggerak roda depan. Oke, yang hybrid kita bahas cepat aja. Mesin bensinnya 2500cc juga, tapi kayak mesin hybrid Toyota lainnya ini pakai Atkinson cycle ya. Tenaganya lebih kecil jadi 155 HP dan torsinya 205 Nm. Ini dikombinasikan dengan motor listrik bertenaga 141 HP dan torsinya 268 Nm. Nah, kalau digabungin total tenaga sistem hybrid ini 202 HP ya, atau 205 PS. Dan yang hybrid ini pakai transmisi CVT. Kalau kalian pengen mobil gede gini tapi konsumsi super irit dan pengendalian super tenang di dalam kota, varian hybrid bakal jadi opsi yang menarik. Tapi ya harus siapin spare biaya lebih buat ganti baterai hybridnya, mengingat umurnya udah pasti di atas 5 tahun ya kan. 10 detail-detail lain. Kayak generasi sebelumnya, Camry XV50 facelift ini juga diimpor tuh alias CBU dari Thailand ya. Nah, kalau buka kap bensinnya nggak ada tulisan buat pakai bensin oktan berapa. Tapi kalau dari buku manualnya, bensin yang dipakai minimal punya oktan RON 91. Berarti di sini bisa pakai Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya ya. So, gimana menurut kalian soal Toyota Camry 2017 ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Malaysia supaya kalian ada video-video kayak gini lainnya. See you next time!